Selamat pagi, sahabat keluarga. Senang sekali kembali bertemu dengan saya, Endi Darmawan dari Family First Indonesia, di acara bersama dengan radioup.co.id. Dan siaran radio ini tentunya menjadi sebuah harapan kami bisa menginspirasi sahabat keluarga dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya nih, sahabat keluarga? Mudah-mudahan sahabat keluarga berada di dalam keadaan yang baik, khususnya di penghujung tahun 2022 nih, pasti sudah banyak sekali rencana yang dilakukan ya. Tapi tidak ada salahnya di penghujung tahun ini kita mencoba untuk refleksi, kita mencoba untuk introspeksi, sambil mungkin kita juga memikirkan nih langkah-langkah ke depan. Dan hari ini sudah hadir bersama dengan saya ada Bapak Himawan Hadira Harja selaku Direktur Eksekutif dari Family First Indonesia. Selamat pagi Pak Himawan. Selamat pagi Pak Endi, dan selamat pagi juga sahabat keluarga, eh, pemirsa setia daripada Inspirasi Keluarga. Senang sekali saya Himawan bisa hadir kembali bersama dengan Pak Endi di tengah-tengah keluarga Anda yang saya yakin mengasihi dan juga Anda kasihi. Iya. Iya, betul. Setuju sekali. Dan sahabat keluarga, di Inspirasi Keluarga pagi hari ini kita akan bersama-sama membahas satu topik tentang mengubah penyesalan menjadi pelajaran yang berharga dalam pernikahan ya. Bagaimanapun tidak ada pernikahan yang sempurna, ada kalanya kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang tidak mudah yang biasanya menyisakan rasa sesal ya, entah itu misalnya konflik yang terjadi di tengah-tengah keluarga antara kita dengan pasangan, khususnya ya karena konteksnya pernikahan yang acap kali mungkin berujung kepada pertikaian yang berkepanjangan. Bahkan bisa jadi mungkin beberapa pernikahan merasa berada di dalam situasi yang sangat-sangat menyesakan gitu ya, bahkan bisa saja menimbulkan trauma, bahkan keputusasaan di dalam menapaki hidup atau dalam menapaki kehidupan pernikahan itu sendiri. Nah, hari ini kita akan bersama-sama membahasnya bersama dengan Pak Himawan, mumpung menjelang akhir tahun 2022 nih ya, supaya sahabat keluarga juga bisa memikirkan resolusi demi resolusi, khususnya juga untuk pernikahannya sahabat keluarga. Oke, Pak Himawan, biasanya nih di dunia atau mungkin ketika berbicara konteks pernikahan ya, biasanya penyesalan-penyesalan apa saja sih yang umumnya nih diungkapkan oleh istri dan suami nih? Mungkin Pak Himawan di dalam pengalaman counseling pernah berjumpa dengan pasangan suami istri yang sharing soal penyesalan-penyesalan mereka. Apa saja, Pak? Iya, ada banyak sekali lah apa biasanya hal-hal yang dikeluhkan ya oleh pasangan suami istri. Tapi biasanya dari sekian banyak itu ada beberapa yang cukup common, yang cukup sering dikeluhkan. Yang pertama, yang cukup sering dikeluhkan adalah merasa kurang punya waktu untuk diri sendiri. Nyesalnya karena itu. Saya nyesel nikah karena kayaknya nggak ada waktu untuk diri sendiri. Ya kan sudah tadinya masih bisa me time, masih bisa hangout, pergi gitu aja istilahnya gitu. Tiba-tiba sekarang sudah ada anak, harus ini harus beresin ini itu, apalagi kalau tidak punya asisten rumah tangga ya. Dan yang kedua biasanya penyesalannya karena nggak punya privacy, apalagi kemudian selama beberapa waktu harus tinggal bersama dengan keluarga besar, baik itu tinggal di pondok mertua indah atau pondok orang tua indah, atau misalnya tinggal di rumah sendiri tapi mungkin ada keluarga besar yang tinggal bersama sehingga nggak punya privacy, lagi apa namanya lagi gimana dikit kayak diawasin terus gitu apa namanya dikritik terus. Nah, penyesalannya berikutnya lagi karena ada lagi satu sisi memang ini serba salah ya, satu sisi memiliki keturunan menjadi sebuah sebuah sukacita tersendiri, tapi juga tidak sedikit pasangan yang nyesel karena aduh kecepetan punya anaknya, aku tuh masih pengen ini, masih banyak dream-dream yang belum saya achieve, impian-impian yang belum saya capai, kok sudah ada anak. Akhirnya anak bukannya satu sisi sukacita, tapi juga kemudian dirasa menjadi sebuah beban, harus adaptasi gitu ya dengan jam tidurnya anak dan segala macamnya. Yang berikutnya lagi penyesalannya karena apa? Harus beradaptasi dengan situasi dan kebiasaan yang baru. Bahkan untuk beradaptasi ini kadang-kadang tidak sedikit pasangan yang harus menghilangkan sebuah kebiasaan atau sebuah apa ya situasi atau sebuah kebiasaan atau sebuah kesukaan yang dia demen banget gitu ya. Misalnya nih, aduh dulu tuh saya tuh demen banget nonton
sampai tengah malam nonton World Cup misalnya, dapat suami, dapat istri yang nggak demen bola gitu ya, dan ketika nonton bola ngomel-ngomel gitu. Sehingga saya mau nggak mau saya harus tinggalkan ini kebiasaan-kebiasaan ini. Ya, ada lagi juga yang kehilangan waktu untuk bercengkrama dengan teman-teman, ya. Nyesel karena apa? Duh, saya kehilangan teman-teman saya, terbatasi. Dan yang last but not the least, tapi justru yang biasanya tidak apa, ya cukup sering juga dijumpai adalah menyesal untuk menikah karena terjadi masalah-masalah yang berkepanjangan, misalnya konflik yang berkepanjangan yang nggak ada solusinya, KDRT dan perselingkuhan. Itu Pak Endi biasanya penyesalan-penyesalan yang dialami oleh pasangan-pasangan suami istri. Waduh, ini mudah-mudahan nih sahabat inspirasi keluarga yang sedang mendengarkan nih tidak ikut ngangguk-ngangguk ya, atau bahkan mungkin berkata itu saya. Karena memang kalau kalau dengarkan penjelasannya Pak Himawan nih memang pernikahan sepertinya punya begitu banyak sekali celah untuk bisa membuat orang yang membangunnya itu memiliki penyesalan-penyesalan ya. Tapi tentunya ketika pernikahannya dijalani dengan situasi yang mungkin tidak baik atau bahkan mungkin justru pernikahan sendiri walaupun bukan kebahagiaan menjadi tujuan tetapi kebahagiaan itu tidak dirasakan. Nah, Pak Himawan, Hmm, sebenarnya nih mungkin banyak orang berpikir ya, kapan sih biasanya kita mulai menyesal nih hmm, menjalani kehidupan pernikahan? Apakah penyesalan itu baru muncul setelah kita terlalu lama misalnya menjalani kehidupan pernikahan jadi muncul bosan, kemudian ditambah jadi menyesal. Atau bahkan bisa jadi penyesalan bisa muncul di awal-awal tahun pernikahan. Gimana menurut Pak Himawan? iya, kalau yang umumnya terjadi ya Pak Endi ya, biasanya pasti di 5 tahun pertama lah, tahun-tahun pertama pernikahan gitu ya. Tidak sedikit tuh pasangan-pasangan muda yang curhatnya ya ke saya atau ke istri saya atau mungkin juga ke rekan-rekan apa pembicara pengajar dari Family First Indonesia juga sering mendapatkan keluhan yang sama. Aduh nyesel aku kok nikah. Ada yang nyeselnya, ada yang ditanya kenapa nyesel, kenapa nggak dari dulu. Itu awal-awalnya begitu ya, Pak Edi yang bercandanya gitu biasanya. Tapi ada juga yang kemudian benar-benar menyesal, menyesal karena apa? Juga aku nggak nyangka loh nikah tuh sesusah ini gitu ya. Aku tuh, aku pikir tuh aku udah kenal banget calon suamiku, aku pikir udah kenal banget calon istriku. Ternyata banyak kejutan-kejutan. Kejutannya kalau menyenangkan sih ya bersyukur, tapi kalau kejutannya nggak menyenangkan gimana? Nah, ini kan yang kemudian terjadi. Ya, biasanya memang paling umum di tahun-tahun pertama. Tapi kalau tadi Pak ditanya, mungkin nggak di setelah sekian tahun menikah? Mungkin saja penyesalan baru muncul terjadi setelah sekian tahun menikah. Karena mungkin ada masalah-masalah besar. Kan tadi yang saya katakan salah satu yang dikeluhkan atau disesalkan penyebab penyesalannya karena apa? Karena muncul masalah-masalah KDRT misalnya. Loh, setelah sekian lama nggak ada masalah selama ini loh. Baru muncul sekarang KDRT-nya, apalagi pandemi kemarin banyak sekali kasus KDRT meningkat gitu ya. Padahal sebelumnya nggak ada hujan, nggak ada angin nih. Semua baik-baik saja. Ya, tiba-tiba saja karena ekonomi terpuruk, ya bisnis gagal misalnya, atau pekerjaan hilang. Nah itu muncullah, baru muncul masalah-masalah yang setelah terjadi sekian tahun menikah gitu ya. Itu biasanya juga bisa terjadi seperti itu, Pak Endi. Wow, ini kalau dengar penjelasannya Pak Himawan nih, kita melihat bahwa memang pernikahan itu sangat rentan ya Pak ya, ketika Oh tidak ya, dibangun dengan baik, tidak mm-mm. dipelihara dengan baik. Menemukan cinta itu satu hal, tapi merawat cinta itu juga hal yang lainnya, gitu ya sahabat keluarga ya. Nah, Benar. Pak Himawan seringkali nih waktu pasangan suami istri mulai mengungkapkan penyesalannya ya, mulai mengungkapkan penyesalan menjalani kehidupan pernikahan. Ini biasanya nih mulai muncul kalimat-kalimat yang lain. Misalnya, dia merasa bahwa dia salah memilih pasangan hidup. Hmm. Nah, Pak Himawan, gimana nih kalau misalnya ada orang yang cerita sama kita, kemudian dia berkata, aduh kayaknya aku salah pilih pasangan. Kenapa aku menikah dengan dia? Nah, kalau bagi Pak Himawan sendiri ini, kenapa orang bisa berpikir seperti itu? Kalaupun misalnya memang betul terjadi, apa sih yang biasanya membuat orang salah pilih pasangan? Gimana Pak I- Himawan? iya, biasanya itu salah satu juga yang dikeluhkan gitu ya. Aduh, aku salah milih kayaknya deh. Atau ada yang lucu tuh Pak Endi tuh, pernah konseling gini. Kayaknya waktu saya memutuskan menikah dulu, kayaknya saya diguna-gunain deh. Macam-macam dah alasannya gitu ya. Pokoknya kalau dengerin mereka lucu-lucu dah gitu ya. Ada yang saya dulu dipaksa. Saya cuma dulu nggak mau gitu ya, dipaksa. Bener kan saya salah milih gitu ya. Nah, tapi biasanya
kalau tadi Pak Edi tanya, apa sih membuat orang salah milih pasangan hidup gitu? Yang pertama karena mereka terlalu cepat memutuskan untuk menikah, ya. Mungkin karena ada beberapa yang trauma, pacaran sekian belas tahun akhirnya putus kan, putusnya nggak baik-baik lagi gitu ya. Lalu kemudian dengan cepat ya, nggak ada waktu jeda, langsung nyambung sama yang baru, ya yang ini berarti 3 bulan, udah nggak usah lama-lama lah. Kemarin aja yang lama-lama juga bubar kok. Ya udah, mumpung cintanya masih anget-angetnya, gitu. Lagi panas-panasnya, lagi hot-hotnya, udah kita nikah aja langsung, gitu ya. Itu biasanya kesalahan yang terjadi. Yang kedua, terlalu muda memutuskan untuk menikah, ya. Kalau menurut BKKBN, standarnya kan minimal 21 tahun untuk seorang wanita dan untuk prianya minimal 25 tahun. Nah, tapi kan tidak sedikit sekarang bahkan sepertinya menjadi sebuah alternatif, sebuah pilihan untuk menikah di usia muda dan pertimbangan nanti supaya antara orang tua sama anak jaraknya nggak terlalu jauh, jadi bisa kayak kakak adik. Alasannya begitu, salah satu alasannya. Tapi justru biasanya menikah di usia yang terlalu muda itu juga banyak hal yang harus dipertimbangkan dan biasanya juga banyak juga masalah muncul. Ada lagi yang salah satu bahkan keduanya terlalu buru-buru dalam menikah, ya. Biasanya alasannya dikejar deadline karena udah nggak muda lagi, atau biasanya ada juga dari unsur orang tua misalnya gitu ya. Oleh karena orang tua yang buru-buru, udahlah ibu ini udah kepala 7, udah kepala 8 bahkan mungkin gitu ya, kok nggak kamu udah nikah-nikah gitu, nunggu apa lagi sih gitu. Nah ini kan biasa juga yang kemudian membuat akhirnya pasangan ini cepat-cepat untuk menikah gitu ya. Ada lagi juga keputusan diambil untuk menyenangkan orang lain. Sebetulnya sudah punya pacar misalnya, tapi orang tua bersikeras, ini pilihan Bapak Ibu lebih baik. Apalagi kemudian pakai embel-embel, ini wangsit terakhir dari almarhum ibu saya harus menikah sama ini. Nah, untuk menyenangkan orang lain, untuk menyenangkan orang tua, ya sudahlah, apa namanya, ya sudahlah, ya sudah, orang tua tahu yang terbaik. Nah, biasanya juga ini bisa menimbulkan masalah. Em, ada lagi yang salah memilih pasangan hidup oleh karena belum mengenal benar-benar calon dan keluarganya. Ada tidak tidak sedikit kasus-kasus yang pacarannya LDR, cuman lewat FaceTime, cuman lewat Zoom atau Google Meet misalnya. Pacarannya cuma gitu doang karena beda jarak, beda beda waktu, apalagi karena beda negara, gitu. Dan dipikir udah saling mencintai 2 tahun udah cukup lah, gitu ya, tanpa benar-benar mengenal keluarganya. Nah, setelah menikah terkaget-kaget, ternyata apa inner child-nya begini, ternyata begitu, ternyata bawa masalah dan segala macamnya. Ada juga yang menikah salah memilih pasangan hidup karena harapannya nggak realistis, ya kan? Waduh, waktu pacaran mungkin kan sudah diobral kan. Aku memang sekarang masih pengangguran, tapi lihat aku 2 tahun lagi aku akan beliin rumah buat kamu. Waduh, udah terbuai itu. Padahal itu nggak realistis banget loh. Sekarang aja masih nganggur, nggak jelas, ya kan, kerja aja nggak. Kok mau beliin rumah dalam waktu 2 tahun? Waduh, kayaknya itu nggak, kurang realistis gitu ya. Ada lagi juga yang salah memilih pasangan hidup oleh karena ada masalah kepribadian belum tertangani. Satu sisi memang pemerintah, kami bersyukur ya, kita bersyukur pemerintah sekarang sudah mengendorse ya untuk menghimbau pada calon pasangan untuk melakukan konseling pernikahan dan juga tes kesehatan pernikahan. Tapi yang perlu ditambahkan sebetulnya, dan saya lihat di beberapa lembaga juga sudah menyadari hal ini, yaitu tes kesehatan kepribadian. Artinya bahwa kalau ada masalah-masalah kepribadian, masalah-masalah kejiwaan, biasanya memang sekarang sudah ada alat-alat tes yang bisa sangat membantu sekali sehingga calon pasangan ini bisa mengambil keputusan, diterusin nggak ya? Karena ternyata menurut tes psikologisnya ada kecenderungan bipolar misalnya, ada kecenderungan skizofrenia misalnya, ada kecenderungan paranoia misalnya. Nah, ini kan hal-hal yang perlu diketahui lebih dulu sebelum memasuki sebuah pernikahan. Nah, biasanya begitu, Pak Endi. Ya. Oke, wow. Jadi banyak sekali sahabat inspirasi keluarga yang bisa saja membuat seseorang menyesali pernikahannya ya. Walaupun memang kadang ada situasi-situasi tertentu yang seolah-olah begitu baik ya Pak Himawan, misalnya ketika berbicara masalah perjodohan. Ini kan pro dan kontra juga ya. Ada banyak orang berkata bahwa cinta itu akan tumbuh, katanya Witing Trisno Jalaran Soko Kulino kemarin dulu. Jadi cinta itu akan tumbuh kalau sering ketemu, kalau deket katanya gitu ya. Tapi Ah, akhirnya kan banyak juga kemudian
ketika dia mulai menyesal, apalagi pasangannya tidak sesuai dengan ekspektasi yang dia harapkan, akhirnya mulai menyalahkan orang tua nih. Karena misalnya ya tadi itu dipaksa menikah dengan kolega tertentu misalnya karena tekanan Mhm. dari orang tua. Nah, kalau pandangan Pak Himawan sendiri nih soal perjodohan nih Pak Himawan dalam Hmm. rangka mengantisipasi jangan sampai terjadinya penyesalan. Kalau menurut Pak Himawan sendiri gimana sih Pak Himawan memandang perjodohan orang tua yang di Indonesia sendiri masih cukup banyak sebenarnya itu yang kita nggak Iya, bisa pungkiri. benar. Gimana Kita Pak Himawan? kita nggak bisa pungkiri Indonesia ini multikultur dan beberapa kultur, beberapa budaya memang sangat-sangat cukup kuat ya. Termasuk masalah perjodohan pun orang tua intervensinya sangat kuat ya. Apalagi beberapa orang tua punya kriteria eh, apa ya, hukum tak tertulis gitu istilahnya gitu ya. Eh, Kalau saya ingat saya pernah nonton sebuah film keluarga, saya nggak mau sebut judulnya lah, nanti dikira endorse nanti gitu ya. Di film keluarga itu bagaimana seorang ayah yang eh, kurang suka dengan pilihan salah satu anaknya mau menikah dengan calon pasangan hidup yang beda suku. Wah, ini benar-benar gitu ya, si ayahnya nentang benar-benar karena merasa nih si anaknya ini tidak meneruskan eh, budaya keluarga nih, kultur keluarga ya, dan cenderung memaksakan. Nah, satu sisi memang perjodohan dari sisi pasangan yang belum menikah atau akan menikah ini juga emangnya saya seenggak lakunya gitu sampai dijodohin gitu. Merasa terusik ininya ya, terusik harga dirinya. Cuma saya ingin mensikapinya begini ya. Eh, saya ingin menyampaikan kepada mereka yang belum menikah atau akan menikah gitu ya. Dari pengalaman kami melayani banyak sekali, mendampingi banyak sekali pasangan-pasangan. Kami menyimpulkan salah satu hal yang kami simpulkan adalah restu dari orang tua itu bagaimanapun juga tetap penting gitu ya. Jangan pernah sekali-sekali membangun sebuah relasi apalagi sampai menikah tanpa restu dari orang tua. Dan restu ini diperolehnya di depan, jangan di belakang. Artinya udah dipaksain maksain nikah dulu, apalagi punya anak baru kemudian minta restu sama orang tua. Tidak, apalagi semuanya sempat kawin lari. Aduh, ini tolong dihindari lah ya, jangan ya yang begini-begini ini gitu ya. Jadi pastikan dulu sebelum sebuah relasi berlanjut memang harus dapat restu dari orang tua. Tapi di sisi yang lain lagi memang tidak bisa dipungkiri ketika orang tua punya satu pandangan yang atau beberapa kriteria yang ya perlu didiskusikan dengan dalam. Saya ingin bahasa saya gitu ya, bukan dipertentangkan atau dipertengkarkan, tapi perlu didiskusikan lebih dalam. Nah, di sini memang perlu kedewasaan. Yang pertama dari sisi orang kepada setiap orang tua, calon mertua atau calon apa namanya kakek nenek nanti gitu ya. Anda harus melihat bahwa boleh sih punya keinginan, boleh nggak Pak punya keinginan? Ya boleh dong. Saya pengen punya mantu yang seperti ini, punya mantu yang seperti ini. Boleh punya keinginan. Tapi jangan lupa bagaimanapun juga, ya, ketika yang menikahkan anak, ketika ada apa-apa dalam pernikahan itu, yang merasakan pertama kali, either itu baik itu kebahagiaan ataupun ketidakbahagiaan, itu anak, ya. Bukan orang tua loh. Orang tua memilihkan, boleh-boleh saja mempunyai pandangan, boleh saja punya keinginan, tapi jangan lupa yang menjalani pernikahan itu anakmu. Jadi kalau ada apa-apa yang ngerasain pertama kali anakmu. Oleh karena itu, justru di waktu-waktu seperti ini, orang tua perlu belajar menghormati kedewasaan seorang anak karena sudah umur 20 lebih, dia sudah bisa dia sudah diajar dengan luar biasa oleh Anda sebagai orang tua, ditanamkan berbagai nilai. Ini waktunya Anda memberi kesempatan kepada anak untuk menunjukkan hasil pengajaran dari Anda sebagai orang tua selama bertahun-tahun, ya kan? Anak sudah mengikuti nih. Oh ya, menurut Bapak Ibu, eh, paling nggak kriteria tuh satu mungkin secara iman, kedua secara ini udah diikutin semuanya. Tapi kan kalau masalah pilihan hati, kecocokan, itu kan yang ngalamin pertama kali anak, bukan orang tua. Ya, jadi dalam hal ini tolonglah bagi setiap orang tua beri keleluasaan, beri kesempatan kepada anak untuk belajar berargumentasi, mengemukakan pendapatnya, dan lihatlah gitu ya. Jangan terpaku dengan oh harus satu ini, tapi Anda kemudian nggak belajar untuk melihat bahwa si calon pasangan hidup yang dibawa oleh anak Anda ini mungkin punya kualitas-kualitas yang baik juga. Gitu. Jadi cobalah untuk berpikiran terbuka, kasih kesempatan Anda berargumentasi kepada calon pasangan yang akan menikah, dan saat mendengarkan bincang-bincang ini, bincang-bincang inspirasi keluarga ini sedang bergumul,
ya karena sedang masa irit ngomong sama orang tua karena sedang bertengkar gitu ya. Cobalah ambil waktu untuk ya sudah pasti berdoa bersama-sama, tapi juga di sisi yang lain coba untuk jembatani ya antara calon Anda dengan orang tua Anda. Coba untuk membawa orang tua melihat sisi-sisi baik. Apa sih membuat Anda mengasihi, apa yang membuat Anda memutuskan untuk bersama untuk selama-lamanya dengan calon Anda ini. Biarkan orang tua melihat sendiri dengan objektif, ya, beri kesempatan untuk calon Anda ini mencoba mendekat, ya, untuk membangun relasi dan ya untuk mencairkan suasana supaya dengan demikian Anda bisa melanjutkan hubungan Anda dengan damai sejahtera. Itu sih dari saya, Pak Endi. Oke, wow, itu sebuah wejangan yang penting sekali nih ya, bukan cuma buat calon pasangan, tapi juga buat orang tua. Tapi katanya ada banyak istilah kan yang bilang bahwa cinta itu buta nih Pak Himawan ya, dan kadang nih, khususnya anak-anak muda nih ya, bahkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bilangan Research Center mengatakan bahwa 25% anak muda justru setuju untuk pernikahan itu tuh jangan memandang agama, jangan sampai Hmm, agama tuh menghalangi cinta di cinta. antara mereka. Waduh. Ya, jadi karena katanya walaupun seamin tapi tidak seiman, it's okay gitu ya. Nah, gimana nih Pak Himawan? Padahal kan kadang hal-hal seperti itu perlu dipertimbangkan. Nah, gimana Iya, kalau Pak iya. Himawan sendiri sebagai seorang konselor memandang agama sebagai salah satu kriteria yang penting untuk dipikirkan untuk kita mencari pasangan hidup? Silakan Pak Himawan. Iya, Pak Endi. Ini pertanyaan yang menarik, tapi juga saya harus hati-hati menjawabnya ya, tanpa bermaksud untuk menyinggung saudara seiman, apalagi saudara-saudara yang lain yang mungkin memiliki keyakinan yang berbeda. Karena harus diakui sampai sekarang ini menjadi polemik yang cukup cukup sengit juga ya di beberapa daerah memang sudah menyetujui pernikahan beda agama. Akhirnya pengadilan yang memutuskan, tetapi kita juga harus tidak bisa menutup mata di belahan daerah yang lain juga memiliki pandangan berbeda. Tapi izinkan saya mengemukakan sebuah pandangan tanpa bermaksud tanpa apa ya tidak dipengaruhi oleh apapun agama daripada sahabat keluarga yang mendengarkan bincang-bincang kami pada kesempatan kali ini. Hidup pernikahan itu nggak pernah ada yang mulus. Saya yakin Pak Endi mengiyakan, para pendengar setia inspirasi keluarga juga manggut-manggut. Bener, nggak ada yang mulus gitu ya. Pasti ada waktu-waktu memang namanya masalah itu silih berganti. Dan biasanya memang masalahnya nggak jauh-jauh dari masalah kesehatan, masalah keluarga, konflik pasangan suami istri, masalah ekonomi gitu ya. Tambah lagi mungkin masalah spiritualitas juga ya biasanya. Tapi kan umumnya kehidupan kita seperti itu. Nah, eh, ada waktu-waktu memang ada masalah-masalah yang bisa diatasi cuman dengan telepon orang, koneksi, oh kasar kita punya sumber dananya, bukan sumber daya ya, sumber dananya nggak ada masalah gitu. Tapi kita juga harus dengan objektif mengakui juga ada hal-hal di mana memang Anda punya duit, nggak bisa bantu. Anda punya koneksi kuat, nggak bisa bantu. Nah, di momen-momen seperti inilah dalam kehidupan pernikahan, Anda butuh pertolongan dan anugerah Tuhan. Nah, di saat seperti inilah baru pasangan yang tidak seiman ini baru merasakan. Iya ya, gimana mau doa bareng, mau doanya aja beda caranya misalnya begitu ya. Atau jangankan ngomong soal doa nih, suami saya berpendapat poligami boleh misalnya. Lah, sementara keimanan saya nggak bisa gitu. Oh mungkin pandangan-pandangan yang lain. Nah, ini hal-hal yang perlu kita lihat dengan objektif. Artinya memang kita harus dengan realistis mengatakan ternyata cinta tidak bisa mengatasi semuanya. Kalau udah berkaitan dengan masalah-masalah yang mau nggak mau kita harus mengandalkan Tuhan dan kita nggak bisa berdoa bersama-sama karena perbedaan yang ada. Saya cukup banyak menemukan pasangan-pasangan yang beda keyakinan ini. Pada akhirnya mereka mengakui iya sih beda keyakinan ini ternyata baru kerasa sekarang-sekarang ini dampaknya. Apalagi misalnya ketika anak bingung harus milih ikut yang mana, ikut papa, ikut mama, atau ketika misalnya ketika
anaknya ikut ke papanya semua, mamanya bingung lah siapa yang nemenin mama gitu misalnya beribadah kok semua ikut papa semua atau sebaliknya. Nah ini kan menimbulkan konflik-konflik yang tidak perlu terjadi sebetulnya. Jadi saya ingin mengatakan, ayo kita duduk dengan kepala dingin. Saya kira sudah waktunya untuk kita dengan objektif mengatakan bahwa ternyata cinta tidak menyelesaikan semua masalah dan kita harus pakai logika juga, karena kita pernah bahas ya Pak Endi ya, Family First pernah bahas juga, cinta tuh nggak melulu masalah perasaan, tapi juga masalah logika. Dan ternyata memang nggak bisa ya kalau kita nggak seiman. Jadi kalau pandangan dan pemahaman tentang doa, tentang beberapa prinsip udah nggak sama, sulit. Bahkan mungkin bisa memperuncing masalah kalau kita memaksakan untuk menikah dengan yang beda keyakinan. Itu sih Pak Endi. Oke, jadi sahabat keluarga, memang pernikahan yang seiman itu tuh bukan cuma sekedar berbicara masalah legalitas, ya apalagi di negara kita kan memang belum diperbolehkan walaupun tadi Pak Himon mengungkapkan di beberapa daerah akhirnya dikembalikan ke pengadilan. Tapi satu hal yang paling penting adalah ada banyak hal-hal prinsip yang mungkin kadang pada akhirnya kita menyadari bahwa itu sangat-sangat diperlukan di dalam kita membangun kehidupan pernikahan ketika kita sehati, ketika kita punya value yang sama gitu ya, atau bahkan ketika kita mungkin juga bersama-sama menyembah Tuhan yang sama ya. Itu menjadi sesuatu hal yang penting karena bagaimanapun spiritualitas itu sangat mempengaruhi kehidupan pernikahan kita. Nah, sahabat keluarga dan Pak Himawan mungkin ini juga menjadi sebuah pertanyaan yang besar ya. Hmm. Bagaimana kalau seandainya ada banyak anak muda yang berkata, ikuti aja kata hati. Waduh, padahal kadang kata hati itu nggak bisa menjadi standar dalam menentukan pilihan atau menentukan pasangan. Gimana Pak Himawan? Iya, 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 Pak Endi. Ini belakangan ini juga sepertinya juga kita di berbagai kanal media sosial juga sangat mempopulerkan kembali istilah ikuti kata hati, gitu ya. Nah, izinkan saya mewakili Family First Indonesia ingin mengingatkan kepada setiap sahabat keluarga, kata hati itu biasanya merujuk pada kondisi emosi. Nah, kita sama-sama tahu emosi kita itu tidak bisa dipercaya 1000% karena emosi itu tidak stabil, ya. Emosi kita itu bisa berubah-ubah, dipengaruhi oleh faktor kimiawi, hormon, dipengaruhi oleh keadaan kita, gitu ya. Emosi tidak bisa menjadi penggerak dalam mengambil keputusan ataupun tindakan kita, apalagi kalau keputusan ini menyangkut dengan satu keputusan yang sangat penting yang dampaknya bisa sampai seumur hidup kita, termasuk pernikahan. Nah, penggerak dari kehidupan kita seharusnya adalah iman kita. Apa yang kita ketahui sebagai kebenaran, apa yang kita yakini sebagai kebenaran, terlepas dari apa yang kita rasakan. Jadi ketika iman menjadi penggerak kehidupan kita, ketika iman menjadi dasar dalam kita mengambil keputusan, maka eh, kemungkinan untuk kita terlarut dengan emosi, dengan kata hati yang salah, itu bisa menjadi semakin kecil. Nah, biasanya memang kembali lagi kita harus mengingat apa yang baik, mengingat apa yang benar, mengingat apa yang suci, mengingat apa yang mulia, mengingat apa yang disebut dengan kebajikan yang patut dipuji. Itu yang harus kita ingat, harus kita pikirkan semuanya. Kalau pikiran kita diisi dengan hal-hal yang seperti itu, maka itu salah satu yang bisa mengendalikan emosi kita, termasuk mengendalikan kata hati itu tadi, Pak Endi. Ya. Wah, ini menjadi sesuatu hal yang menarik nih Pak Himawan ya. Apalagi tadi ketika Pak Himawan kembali mengingatkan kita untuk berhati-hati nih sahabat keluarga di dalam menggunakan atau bahkan mungkin mengikuti kata hati ya. Walaupun memang kan dengan memiliki kata hati sebetulnya itu juga menjadi sesuatu hal yang baik ya. Ketika kita merasa atau bahkan mungkin kita mampu untuk menilai sesuatu sesuai dengan kata hati kita, yaitu juga menunjukkan bahwa secara mental kita cukup sehat, tapi harus hati-hati karena kita sendiri kan terbatas, jadi kadang juga harus bertanya, konsultasi atau mempertimbangkan beberapa hal. Ya. Nah, Pak Himawan ini kadang juga ada hal-hal tertentu nih ya, kadang yang membuat beberapa orang akhirnya menyesal menikah karena mungkin pernah berpikir dulu waktu akan menikah mereka hanya berpikir bahwa ngapain sih lama-lama pacaran gitu ya. Apa sih gunanya pacaran nih? Udah pacaran cukup beberapa minggu atau beberapa bulan, udah cepet-cepet nikah. Nanti toh pas nikah juga bisa pacaran lagi.
dan lain sebagainya. Atau mungkin mereka pakai sebuah statement, ngapain pacaran lama-lama, orang ada banyak orang menikah setelah pacaran lama ya ujung-ujungnya mereka berantem-berantem juga. Nah, kalau kalau Pak Himawan sendiri memandang relasi pacaran tuh seperti apa sih signifikansinya terhadap kehidupan pernikahan? Dan pacaran yang seperti apa yang akhirnya akan membuat pasangan bisa punya pondasi yang cukup kuat nih di dalam menjalani pernikahan sehingga tidak perlu mengisi pernikahannya dengan penyesalan. Silakan Pak Himawan. Iya, ini menarik sekali ya. Em, Kalau bicara soal pernikahan yang dilakukan dengan buru-buru atau apa namanya tidak dengan penjajakan dulu, saya ingin mengatakan bahwa pacaran itu sebetulnya adalah satu proses di mana memang mau tidak mau kita memang harus membuka mata lebar-lebar. Di situ kita nggak bisa hanya main intuisi, kita nggak hanya bisa mengandalkan perasaan saja. Proses pacaran adalah sebuah proses untuk kita lebih mengenal calon pasangan kita dengan lebih dalam. Mungkin dari sekian banyak teman-teman kita, dari sekian lama pertemanan kita menemukan beberapa hal yang kita anggap kita mulai cocok nih sama satu orang. Ya, satu sisi juga kita secara usia sudah cukup matang untuk menikah. Ya, kalau sesuai dengan ketentuan pemerintah kan kalau wanita, kalau perempuan di atas umur 21 tahun, kalau pria di atas umur 25 tahun, nah itu mulai deh mulai berpikir untuk menseriuskan hubungannya. Tapi em, pacaran ini bukan masalah lama atau sebentarnya sih, tapi kualitas relasi itu sendiri. Apakah memang selama pacaran itu ada sebuah keterbukaan, ada sebuah kejujuran? Ya, karena kan sering terjadi kan justru masa pacaran ini masa promosi, ya, ditunjukin yang baik-baik aja. Nah, di sini memang kalau satu relasi punya hubungan yang sedikit lebih lama, tidak terlalu cepat memutuskan, itu biasanya perlu ada waktu untuk menguji. Ada ujian waktu, ada ujian kesetiaan, ada ujian memang sengaja terpisah sementara waktu untuk saling break satu sama lain. Kemudian juga ada lihat bagaimana relasinya dengan keluarga besarnya. Loh, sama orang tuanya yang sudah berkorban begitu luar biasa saja, dia berani kurang ajar sama orang tuanya. Gimana nanti sama saya nanti? Nah, itu kan hal-hal yang perlu kita lihat ketika kita masa pengenalan penjajakan dengan calon pasangan kita lewat pacaran ini. Kemudian mulai saling saling terbuka, satu sama lain terbuka dalam hal penghasilan. Nah, kalau dalam pacaran aja dalam pacarannya sudah cukup serius saja, sudah jelas-jelas ini visinya akan mau menikah, sudah sekian lama membangun relasi, masih nggak ada keterbukaan soal keuangan. Nah, ini kan tanda tanya besar. Kenapa gitu? Ya? Kenapa kok ini untuk keuangan ini kok saya nggak boleh tahu? Ya, padahal kan udah jelas-jelas dari awal nih rasanya memang kita mau menikah gitu suatu saat. Tapi kok sudah sekian lama berelasi kok nggak terbuka. Belum lagi misalnya relasi dengan teman-temannya. Begitu udah ketemu teman-temannya, udah deh lupa sama saya. Udah langsung deh sama teman-teman, wah ngobrol sampai segala macam saya dicuekin, saya dianggurin. Ya. Nah, di sini kan bisa kelihatan gitu ya bagaimana dengan teman-temannya. Apakah Anda bisa menerima bahwa pasangan Anda ini justru lebih lebih alive ya dan kalau sama teman-temannya, kalau udah sama hobinya itu bisa lupa semuanya, lupa janji dengan Anda sendiri. Nah, ini hal-hal yang perlu Anda lihat dengan objektif. Bagaimana dengan keluarga relasi dengan keluarga Anda sendiri gitu. Waduh, saya harus kenal dengan keluarga besar, dengan keluarganya dia. Tapi dia nggak pernah mau kenal dengan keluarga saya. Nah, ini kan sesuatu yang kita harus telaah gitu ya. Karena kan menikah nggak cuma menikah dengan kita, menikah dengan keluarga kita juga. Nah, kalau di momen-momen dalam masa pacaran atau penjajakan ini pun sudah terlihat ada keengganan untuk mendekat, untuk mengenal lebih jauh atau membangun relasi yang serius dengan keluarga besar kita. Nah, itu kan sebuah pertanyaan besar. Apakah memang Anda masih mau melanjutkan ke jenjang berikutnya, gitu ya? Apalagi misalnya dalam hal menjajakan saja, masa penjajakan saja, masa pacaran saja sudah sering ingkar janji, misalnya nggak tepat waktu, saya nggak boleh melihat handphonenya dengan segala macam 1001 alasan dan segala macamnya. Lah kalau nggak ada keterbukaan, nggak ada trust, gimana nanti membangun pernikahan? Karena salah satu pilar membangun pernikahan adalah kepercayaan. Jadi saya kira bagaimanapun juga pacaran itu bukan cuma sekedar I love you, you love me saja, tapi juga masalah kita menggali.
kita benar-benar terbuka, kita gali, kita lihat yang objektif, kita mundur sedikit ke belakang. Tadi saya katakan kita perlu waktu untuk berpikir sejenak, kita evaluasi, kita introspeksi, kita evaluasi, kita lihat, wah, sama teman-temannya begini, sama orang tuanya begini, sama, wah, dalam 2 tahun, 3 tahun saya penjajakan dengan dia, udah gonta-ganti kerjaan sampai 6 kali misalnya. Ya, ini gimana nih? Dalam hal karir aja, pekerjaan aja dia kayak gini. Aduh, gimana nih? Nah, ini kan hal-hal yang perlu kita lihat dengan objektif sebelum kita memutuskan untuk apakah kita benar-benar akan melanjutkan ke jenjang berikutnya atau tidak. Jadi, tolong ini dijadikan pertimbangan. Lalu, kalaupun misalnya Anda dan eh, pasangan tiba-tiba melontarkan ide, ya udah, nggak usah tunggu-tunggu lah, gitu ya. Kok toh kamu udah 20-an, saya juga udah 20-an, kita nggak perlu inilah, nggak perlu apa namanya, nggak perlu nunggu lama-lama lah, kita nikah muda aja, banyak juga nikah muda baik-baik aja kok, gitu ya. Nah, coba untuk Anda gali dari artikel-artikel, Anda tambah pengetahuan ya, apa sih rentannya, apa sih bahayanya ketika Anda menikah dengan usia muda. Anda bisa lihat dulu gitu ya, dari sini, kemudian Anda bisa menyimpulkan apakah memang Anda ingin memutuskan untuk menikah dengan cepat dengan usia yang relatif muda, atau Anda akan menunggu sampai waktu yang tepat. Nah, ini hal-hal yang perlu dipertimbangkan, Pak Endi. Oke, wow, checklistnya banyak nih ya, sahabat inspirasi keluarga yang perlu diperhatikan. Nah, Pak Himawan mungkin pertanyaannya beranjak kalau tadi hal-hal yang biasa bisa saja membuat kita menyesali pernikahan. Ya, Gimana kalau seandainya sudah merasa menyesal gitu Pak Himawan, dan tentunya kita berharap jangan sampai ini menjadi sesuatu hal yang semakin membesar atau bahkan mungkin menjadi bom waktu ya, yang sewaktu-waktu bisa meledak dan akhirnya membuat pernikahan berujung kepada kehancuran. Apa yang seharusnya dilakukan nih untuk oleh pasangan yang mungkin saat ini sedang mulai merasa rasa menyesal nih ya, yang kadang mungkin mungkin sudah mulai ditunjukkan dengan sikap yang dingin, ya, keengganan untuk ngobrol bersama dengan pasangan, misalnya ya, gimana Pak Himman supaya nggak berujung kepada kehancuran. ya. Yang pertama, coba untuk ingat kembali hal-hal yang baik. Jangan yang nggak baik ya. Justru kebanyakan kan kita justru gampangnya ingat hal-hal yang nggak baik. Ya kan, kalau konseling itu kan gitu. Wah, suami saya begini, istri saya begitu. Daftar kesalahannya detail, kadang-kadang sampai hari apa, jam berapa, itu ingat gitu. Seringkali terjadi begitu ya. Tapi justru sebaliknya, ketika kita sedang dalam tahapan kita mulai menyesal, rasa sesal itu mulai muncul. Coba untuk kita counter, gitu ya. Coba ingat kembali. Oke lah, mungkin pasangan kita sedang bermasalah, pasangan kita sedang terpuruk, pasangan kita sedang depresi misalnya, pasangan kita melakukan kesalahan, gitu ya. Coba ingat-ingat kembali, apa sih membuat kita dulu mau dengan pasangan kita? Kan saya yakin lah di abad yang ke-21 ini sudah semakin jarang ya, sudah semakin jarang pasangan yang dinikahkan dari perjodohan, kebanyakan karena pilihan sendiri kan. Nah, coba untuk ingat-ingat kembali, apa sih dulu membuat Anda mantap untuk menikahi pasangan Anda saat ini? Ya, coba ingat kembali masa-masa yang indah dulu. Ya, kalau perlu napak tilas ya, saya dan istri kadang karena kami ketemu di Semarang gitu ya, dan kalau kami ke Semarang ya kami napak tilas, ingat nggak dulu kita pertama kali ngedate di sini. Dan ingat nggak sebelum ngedate mobil mogok gitu, saya mesti dorong mobil, malu saya gitu. Nah, hal-hal yang indah, hal-hal yang lucu itu seringkali bisa menyegarkan kembali ingatan kita. Kenapa kita apa namanya membangun pernikahan ini? Nah, saya yakin juga di antara sahabat keluarga masih banyak yang menyimpan album foto, ya. Dengar kata album foto aja langsung mungkin sahabat keluarga langsung bisa nebak-nebak kira-kira saya umur berapa. Album foto atau mungkin video dulu waktu nikah, gitu ya. Coba dilihat kembali ya masa-masa indah itu. Rekamannya ketika mengucapkan janji nikah di hadapan penghulu atau di hadapan pendeta, di hadapan romo, gitu ya. Coba diingat kembali, didengar kembali, gitu ya. Nah, coba untuk ini digali kembali. Kemudian berikutnya lagi, daripada membicarakan kesalahan siapa, saling menyalahkan, lebih baik membicarakan harapan, ya, harapan bersama-sama. Ini waktu di mana memang saya kira ini bulan Desember, sebagian dari kita itu memasuki masa Advent dan kemudian merayakan siap-siap merayakan Natal. Ini juga masa di mana biasanya bulan Desember ini masa kita evaluasi. Coba, ya, dan siap-siap membuat apa namanya komitmen baru ya di 2023 nanti. Kira-kira apa harapan yang mau kita bawa ke 2023 ya?
coba tanyakan apa sih pernikahan yang membahagiakan menurut pasangan kita tuh apa gitu ya. Coba ada sedikit kerendahan hati gitu ya. Coba untuk terima gitu ya bahwa iya sih memang suami saya salah, memang istri saya salah. Tapi sedikit banyak ada saham saya juga di situ. Kalau saya nggak gini dia nggak akan begitu. Gitu ya. Coba untuk sedikit rendah hati kita terima ya memang kita punya saham salah di situ. Luangkan waktu ya, luangkan waktu untuk susun ulang prioritas. Ya, mungkin selama ini kita menyesal menikah karena tanpa sadar kita maupun pasangan sudah tenggelam dengan rutinitas. Yuk kita tarik rem sebentar, kita susun ulang prioritas ya. Kita lihat lagi, dengarkan kembali rekaman-rekaman dari Family First gitu ya, bincang-bincang kita di kanal YouTube-nya Family First, atau Anda mungkin bisa melihat postingan IG di Family First maupun Hati yang Gembira. Anda lihat lagi dan Anda coba iya ya, jangan-jangan ini sudah kesibukan, fokus yang salah membuat kami ini saling-saling tidak lagi terhubung. Coba untuk ya, ayo 5-10 menit sebelum tidur ya. Sekarang kan keren istilahnya pillow talk gitu ya. Sebelum tidur ya, ngobrol-ngobrol santai dari hati ke hati ya. Kalau perlu seminggu sekali coba untuk Anda keluar atau berapa waktu sekali Anda benar-benar liburan gitu ya. Dan kemudian yang terakhir tapi juga yang tidak kalah penting dan biasanya yang paling penting mah adalah doakan pernikahan. Ya selama ini banyak pasangan yang lupa gitu ya. Waktu belum punya pasangan, doanya kenceng banget minta jodoh. Dikasih jodohnya, dikasih pasangannya, lupa untuk doa lagi gitu ya. Nah, doakan juga ya. Eh Tidak ada salahnya kita doakan kembali ya. Curhat. Jadi kalau curhat, kalau ada persoalan dalam pernikahan, jangan curhat di story, jangan curhat di TikTok ya. Apalagi curhat di bus. Orang yang belum kenal sama sekali tiba-tiba dicurhatin gitu ya tentang pasangannya. Padahal nih, oh dengan suara yang keras sampai itu isi bis dengar semua. Waduh ini tolong tolong ya dihindari ya sahabat keluarga ya. Ya curhatnya ke Tuhan gitu ya. Kalau mau curhat ketemu orang ya cari orang-orang konselor-konselor, mungkin sahabat-sahabat yang Anda tahu ya bisa menjaga kerahasiaan, Anda curhat di situ ya. Minta untuk Tuhan memberikan petunjuk, minta Tuhan untuk memberikan hikmat, Tuhan, minta Tuhan memberikan tuntunan, ya, bagaimana mengatasi masalah-masalah dalam pernikahan dan undang Tuhan untuk campur tangan ya di dalam kehidupan kita. Nah, saya yakin tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan kalau memang pasangan itu benar-benar mau dan apalagi melibatkan Tuhan di dalam. Gitu Pak Endi. Iya, setuju sekali, sahabat keluarga ya. Dan ini pertanyaan lebih lanjut nih Pak Himawan di bagian akhir dari diskusi kita ya. Kalau seandainya sudah terlanjur berpisah nih ya, Hmm. ternyata menyesal karena sudah berpisah. Apa nih Pak Himawan yang harus dilakukan? Silahkan. Iya, mungkin beberapa sahabat keluarga waktu dengar, ya Pak Him ngomongnya sekarang, nyesel deh jadi dia udah terlanjur pisah gitu ya. Yang pertama eh, eh, maafkan diri sendiri ya atas apapun yang sudah terjadi ya. Setiap dari kita nggak ada yang sempurna. Eh, Biasanya juga kita sudah sangat emosional, kita terlanjur mengambil keputusan untuk berpisah, baru kemudian setelah tensi kita reda, kemarahan kita reda, baru kita sadar, ih aku ini melakukan kesalahan, gitu ya. Coba maafkan diri sendiri ya, beri jeda, jangan untuk evaluasi diri ya. Jangan pernah sekali-kali Anda mencoba mengatasi kekosongan setelah perpisahan ini dengan mencari pasangan baru dengan cepat-cepat. Tolong, 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 jangan ya. Beri jeda untuk evaluasi diri, beri jeda untuk belajar dari kesalahan, beri jeda untuk introspeksi diri dengan jujur, dan hindari kesalahan-kesalahan yang sudah terlanjur terjadi, dan pikirkan langkah-langkah untuk memperbaiki, gimana mengantisipasinya, memperbaikinya supaya nggak terulang lagi di masa depan. Ya, dan berada di komunitas yang mendukung. Ya, saya lihat di beberapa organisasi keagamaan itu sudah memberikan ruang ya, ada komunitas orang tua tunggal ya, yang dikumpulkan kemudian bisa berbagi ya, sesama ibu-ibu tunggal misalnya atau sesama bapak-bapak tunggal dikumpulkan, mereka bisa saling sharing, mereka bisa sambil cerita pergumulan mereka, saling menguatkan. Wow, ini kan menjadi sebuah komunitas yang baik sekali yang mendukung untuk kita melakukan apa yang apa yang baik, ya melupakan apa yang ada di belakang dan mengarahkan pandangan ke depan untuk menyambut masa depan. Ya. Dan last but not the least, tapi justru yang termasuk yang sangat vital adalah dekatkan diri kepada Tuhan. Karena bagaimanapun juga ya penghiburan dari manusia, penghiburan dari teman, penghiburan dari
Ketika kita healing, jalan-jalan misalnya, itu penghiburan yang sifatnya sementara. Tetapi kita butuh kekuatan dan anugerah daripada Tuhan untuk kita bisa mengatasi sakit dan trauma kegagalan masa lalu dan kita punya pengharapan di masa depan. Gitu Pak Endi. Wow, semoga sahabat keluarga yang baru saja mendengarkan diskusi kita malam hari ini nih, terinspirasi ya Pak Himawan ya, Ya, dan mulai menata kehidupannya dengan jauh lebih baik. Kalaupun misalnya pernikahannya dipenuhi dengan hal-hal yang mungkin secara subjektif kita merasa menyesal, mari bersama-sama kita mencoba untuk tetap belajar melihat hal yang indah dari hidup kita ya. Pak Himawan silakan mungkin boleh kasih closing statement nih buat sahabat inspirasi keluarga, paling tidak di penghujung tahun ini supaya mereka juga boleh menikmati penghujung tahun dengan indah bersama-sama dengan keluarga. Silakan Pak Himawan. ya. Sahabat keluarga, bagaimanapun juga apa yang kita harapkan itu tidak selamanya bisa terrealisasi. Ya, bayangan indah tentang dunia pernikahan, tentang dunia rumah tangga, nggak selalu bisa terjadi seperti yang kita mau. Ya, untuk menghindari kekecewaan bagi Anda yang belum menikah, ya penting ya untuk tetap ya jangan cuma terhanyutkan oleh perasaan, tapi punya sikap realistis, sikap objektif. Itulah kita punya teman, kita punya sahabat, kita punya keluarga, dan kita punya pembimbing rohani yang bisa membantu kita melihat atau mengevaluasi calon pasangan kita ini dengan benar supaya jangan sampai menyesal di kemudian hari. Nah, bagi Anda yang sudah terlanjur mulai penyesalan, penting juga ya untuk Anda dan pasangan untuk realistis ya. Mau sampai kapan sih kita bergulat dengan saling menyalahkan? Mau sampai kapan sih gitu ya? Eh, Coba untuk kita realistis ya sudah sudah terjadi kesalahan. Ini sudah nasi sudah jadi bubur. Sekarang bagaimana caranya buburnya kita kasih ayam, kita kasih cakwe, kita kasih bumbu yang enak, kaldu yang enak supaya bisa bubur ayam yang enak. Daripada terlalu banyak berharap, lebih baik Anda dan pasangan saling menerima apa adanya ya, saling menerima bahwa setiap dari kita tidak punya keunikan, kita punya kelebihan, kita juga punya keunikan, dan yang lebih penting adalah bagaimana kita saling mengisi, saling melengkapi supaya pernikahan menjadi lebih baik. Lupakan apa yang sudah berlalu di belakang dan arahkan pandangan kita ke depan karena masa depan tuh adanya di depan. Jadi kita arahkan pandangan kita ke depan dan jangan lupa kita tetap bergantung sama Tuhan dan kita libatkan Tuhan untuk mengawal kita sampai benar-benar kita bisa memenuhi janji suci pernikahan kita, yaitu sampai maut memisahkan. Itu dari saya, Pak Indi. Oke, baik. Terima kasih Pak Himawan sekali lagi dan juga sahabat inspirasi keluarga yang sudah dengan setia nih mendengarkan siaran radio kerjasama antara Family First Indonesia bersama dengan radioup.co.id. Dan tentunya kami mau mengucapkan selamat menikmati penghujung akhir tahun ya bersama dengan keluarga sambil terus memikirkan resolusi apa yang ingin renungkan, dipikirkan dan yang digapai di tahun yang akan datang. Sekali lagi saya Endi Darmawan bersama dengan Bapak Himawan Hadir Harja mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.